misalnya entah zaman dulu itu ada korupsi dan cara menyelesaikannya dengan potong tangan atau gimana misalnya. Maaf, saya izin memperjelas pertanyaan saya yang sebelumnya. Ya, silakan Mbak Alvina. Kan menurut saya yang saya tangkap itu kalau Al-Hal wal Aqli itu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi dari rakyat. Nah, contohnya itu kalau tadi kan bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya pada saat pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, di mana kewenangan lembaga Al-Hal wal Aqli pada pemerintahan tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya, tetapi malah menyalahgunakan penguasaannya, menyalahgunakan atau hanya menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Maksudnya itu kayak seperti kan ya kayak yang sekarang kan banyak sekali pemimpin yang tidak memperhatikan, mungkin tidak memperhatikan rakyatnya, tapi dari hanya sepihak saja gitu. Kan termasuk gitu kan bertentangan sama hukum Islam, soalnya kan harus dimusyawarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat semua insyaallah. Salat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita minggu sebelumnya, dan sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita semua dan orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelapangan rezeki. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillah. Oke, gimana? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat. Hari ini siapa yang akan presentasi? Nggak ada yang presentasi? Dari kelompok 5. Oh, Fatani. Sama? Saiful sama Sabita. Saiful, Sabita. Oh, Sabita nggak ada ya? Belum hadir ya? Oke, baiklah. Baterainya lowbat Pak tadi. Ya, nggak apa-apa. Untuk sementara, monggo Fatoni dan Saiful untuk memulai presentasi kelompoknya. Atau mau moderator sendiri? Wes, langsung saja, wes, monggo. Silakan, saya pasrahkan ke Fatoni dan Anwar. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, ini karena saya di sini berisik, soalnya tetangga ada yang ini
Enggak berisik Setel kok. musik. Enggak musik. Enggak berisik ya, Pak ya? Enggak. Baik, Pak. Terima kasih. Moderatornya Mas Fatoni, Pak. Ya, moderator sekaligus narasumber. Ya, monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ya. Langsung saja yang saya hormati Bapak dosen Prayudi Rahmatullah sebagai dosen pengampu mata kuliah Siasat Dusturiyah dan teman-teman yang saya banggakan. Langsung saja, saya dari kelompok 5 dan anggota saya ada Mas Saiful dan Mbak Sabita. Saya sendiri sebagai moderator dan pemateri. Ya, langsung saja materi yang pertama. Pada Mbak Sabita, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menyampaikan materi yaitu mengenai definisi ahlul hal wal aqd. Ahlul hal wal aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau mengurai. Nah, istilah ini dirumuskan oleh mereka, yaitu ulama fikih, untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Nah, dengan kata lain, ahlul hal wal aqdi ini adalah lembaga perwakilan yang menampung atau menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Nah, para ulama juga berpendapat tentang definisi ahlul hal wal aqdi ini. Yang pertama yaitu ada Al-Mawardi mendefinisikan ahlul hal wal aqdi ini adalah mereka yang berwenang mengikat dan melepas, yakni para ulama, cendekiawan, dan pemuka masyarakat atau ahlul ikhtiar. Yang kedua yaitu ada Hasbi As-Siddiqi yang mendefinisikan bahwa ahlul hal wal aqdi ini adalah orang yang diserahkan kepadanya suatu urusan untuk memilih kepala negara dan juga mereka yang melakukan akad dan bertanggung jawab dalam hal ini. Dan yang ketiga yaitu ada Abu A'la Al-Maududi yang menyebutkan bahwa ahlul hal wal aqdi ini itu sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa, juga menyebutnya sebagai lembaga legislatif. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Sabita. Langsung ke pemateri kedua yaitu Mas Saiful Anwar. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Moderator, Mas Fatoni. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang fungsi dan wewenang ahlu al-hal wal aqdi. Yang pertama yaitu fungsi al wal aqdi. Yang pertama, jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya, maka hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam susunan dan bentuk pasal demi pasal. Yang kedua, jika pedoman Al-Quran dan As-Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu, maka legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran makna yang harus ditempatkan dalam kitab Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah menegakkan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum Islam. Yang keempat, jika dalam masalah apapun Al-Quran dan As-Sunnah tidak memberikan pedoman yang sifatnya
dasar sekalipun, atau masalah ini tidak ada dalam konvensi Al-Khulafa Ar-Rasyidin, maka kita harus mengartikan bahwa Tuhan telah memberikan kita kebebasan melalui memberikan kita kebebasan melakukan legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Selanjutnya, wewenang ahlu al-hal wal aqd. Yang pertama, memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah dan tempat konsultasi dalam menentukan kebijakan. Yang kedua, yaitu kewenangan di dalam bidang perundang-undangan. Yang ketiga, memilih dan membaiat khalifah ahlu al-hal wa al-aqdi, berwenang memilih dan membaiat khalifah yang tugasnya adalah meminta pertanggungjawaban khalifah. Yang keempat, menjalankan fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah. Ahlu al-hal wal aqdi mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah atas seluruh tindakan yang telah terjadi secara real dalam negara. Yang kelima, pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiat imam berkedudukan sebagai wakil rakyat. Yang keenam, mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat. Yang ketujuh, membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedelapan, tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakan. Yang kesembilan, mengawasi jalannya pemerintahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Saiful atas materinya. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu saya sendiri, tugas al-hal wal aqdi. Menurut Khalid Ali Muhammad Al-Anbari, al-hal wal aqdi memiliki 6 macam tugas, yaitu tugas di bidang keagamaan, tugas di bidang pertahanan, tugas di bidang kehakiman, tugas di bidang keuangan, tugas di bidang pemerintahan negara, tugas untuk merealisasikan kehidupan yang baik untuk setiap individu. Menurut Abdul Al-Aziz Al-Shisani menyatakan tugas al-hal wal aqdi ada 4 macam: mengatur perkara-perkara duniawi, melindungi agama dari keinginan pihak tertentu, terutama dari kalangan internal umat Islam untuk mengubah ajaran-ajaran Islam, melindungi wilayah Islam dari serbuan musuh yang datang dari luar, menjaga solidaritas umat Islam dan menghindarkannya dari berbagai macam bentuk pertikaian dan perpecahan. Yang ketiga, Al-Mawardi menyatakan tugas al-hal wal aqdi ada 10 macam. Itu mempertahankan dan memelihara agama, menegakkan hukum dan keadilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman, baik jiwa maupun hartanya, memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh, melaksanakan jihad untuk menghadapi pihak-pihak yang memusuhi Islam, memungut zakat, pajak, dan mendistribusikannya kepada yang berhak, mengatur penggunaan harta bait al-mal, yaitu kas negara secara efektif, melantik orang yang jujur dan berkualitas untuk mengurus keuangan negara, memantau pekerjaan dalam rangka pembangunan negara, dan menjaga agama. Ya, sekian materi dari kami. Langsung ke agenda berikutnya, itu pertanyaan. Saya membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang ingin bertanya, pertanyaan bisa ditulis dan langsung ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Vladimir Rahman Saputra, NIM 200-203-110-100, izin mau bertanya, Mas Moderator. Ya. Tadi sudah dijelaskan tentang tugas-tugas dan wewenang dari al-hal wal aqdi, dan saya di sini mau menanyakan, dalam menjalankan tugas-tugasnya, apakah ada kasus-kasus tentang penyelewengan tugas dan wewenang tersebut? Dan semisal ada, bagaimana pada masa itu cara menyelesaikannya? Itu, Mas.
Ya, terima kasih Mas Vladimir Ramang. Pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada 2 slot pertanyaan. Saya izin bertanya, Mas Moderator. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anin Minudia, NIM 2002-03-1187 izin bertanya. Ini ada salah satu fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah al-hal wal al-haq mempunyai wewenang untuk mengontrol khalifah atas seluruh tindakan yang terjadi secara real dalam negara. Ya, pertanyaan saya, di sini untuk mengontrol khalifah ini apakah di sini tidak ada batasan sampai sejauh mana lembaga ini tuh bisa mengontrol khalifah? Mengingat di sini khalifah kan pemimpin mereka. Tolong penjelasannya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Andini atas pertanyaannya. Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Ya, 1 pertanyaan lagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Koiriah, NIM 2002-0311-0119 ingin bertanya. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi keputusan ahlul hal wal akli yang bertentangan dengan hukum Islam? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Alvina. Sudah ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu. Pada pemateri bisa mencari jawaban. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alvina. Bagaimana sikap kita menghadapi keputusan ahlul hal wal aqdi yang bertentangan dengan hukum Islam? Ini maksud yang bertentangan dengan Islam itu bagaimana? Misalnya apabila pada waktu zaman Nabi kan pengambilan keputusan atau kebijakan itu berdasarkan musyawarah. Waktu zaman dulu, waktu pada zaman Nabi Muhammad, para sahabat atau ahlul hal wal aqdi ini melakukan musyawarah terdahulu sebelum mengambil keputusan atau kebijakan tersebut. Jadi, dan itu pun dalam pengambilan kebijakan tersebut harus berpegang pada Al-Quran atau Sunnah Nabi. Jadi, untuk yang bertentangan dengan hukum Islam ini, bagaimana dulu? Mungkin bisa dicontohkan. Kayak maksudnya itu keluar dari itu loh Mbak, dari aturan Islam. Kayak lebih melenceng gitu dari ajaran Islam. Yang keluar dari aturan Islam, contohnya seperti apa ya? Apa Mbak Alvina tahu begitu kasusnya? Mungkin bisa dilanjutkan menjawab pertanyaan yang lain dulu, Mbak. Baik, Mas Moderator izin menjawab pertanyaan dari Mas Vladimir Ramang. Ya, silakan. Pertanyaannya, dalam menjalankan tugas-tugas dan wewenangnya, apakah ahlu al-hal wa al-aqd, apakah ada kasus-kasus tentang penyelewengan tugas dan wewenang itu sendiri, dan misalnya ada, bagaimana pada masa itu cara menyelesaikannya? Karena di makalah tidak disebutkan tentang kasus-kasus penyelewengan. Nah, dalam pengangkatan ahlul hal wal aqd itu ada beberapa syarat menjadi ahlul hal, yaitu adil dengan syarat adil
terus berilmu, terus memiliki wawasan dan sikap bijaksana, sehingga sebelum memilih atau mengangkat, sebelum memilih ahlul hal wal aqd ini harus dilihat dari itunya dulu, apa namanya, kompetensi dia dari itu, apa namanya, anggota harus adil, berilmu, dan memiliki wawasan, sehingga tidak ada penyelewengan dan penyelewengan atas fungsi dan tujuan, fungsi dan wewenang dari ahlul hal wal aqd ini. Seperti itu, Mas. Apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas, Mas, jelas. Memang atas jawabannya, apakah ada sanggahan? Izin men-feedback. Berarti pada masa itu tidak ada, Mas, ya, penyelewengan tentang tugas dan wewenangnya. Setahu saya tidak ada, karena sebelum diangkat menjadi dipilih menjadi anggota ahlul hal wal aqd ini ada beberapa syarat yang ketat untuk bisa dijadikan sebagai anggota ahlul hal wal aqd ini. Seperti itu. Oh, berarti menilai tugas-tugasnya itu tidak pas mau melakukan tugasnya begitu, Mas, ya? Berarti ketika mau diangkat begitu. Gimana? Berarti ketika menilai tugas-tugasnya ini sudah benar atau tidak itu dari syarat-syarat itu tadi begitu kan, Mas? Kan biasanya kita menilai tugasnya ketika tugas itu sudah dikerjakan atau dilaksanakan begitu. Baru kita bisa menilai, oh ini tugasnya menyeleweng, oh ini tugasnya benar, begitu. Kalau syarat-syaratnya kan itu sebelum menjalankan tugasnya, begitu, Mas. Iya, seperti itu, Mas Rama. Seperti itu bagaimana, Mas? Ya kan gini, sebelum diangkatnya itu kan ada persyaratan. Nah, itu bertujuan untuk meminimalisir meminimalisir terjadinya penyelewengan fungsi dan kewenangan dari ahlul hal dan ahlul hal wal aqdi ini. Jadi dulu itu tidak ada penyelewengan karena ahlul hal wal aqdi ini orang-orang yang sudah berkompeten di bidang ahlul hal wal aqdi ini. Seperti itu, Mas. Oh, berarti dari pemateri jawabannya tidak ada penyelewengan begitu, Mas, ya? Ya, seperti itu. Oke. Mohon maaf moderator, apa saya bisa menyanggah atau bisa memberikan feedback? Iya, silakan Mbak Andini. Itu tadi kan ada seleksi-seleksi katanya syarat-syarat untuk pemilihan khalifah lah. Dari situ apakah itu sudah
sudah menjamin bahwa khalifah itu tadi ini tidak akan melakukan penyelewengan dalam tugasnya. Apakah itu sudah terjamin, dan apa jaminan pada masa itu yang diberikan oleh khalifah bahwa mereka itu benar-benar tidak akan melakukan penyelewengan dalam tugasnya. Seperti itu. Maaf Mbak Andi, ini tadi kan kita membahas apakah ada penyelewengan dari fungsi dan wewenang dari ahlul hal, ya, bukan dari khalifah, seperti itu. Iya, ya maksudnya itu ahlul hal, maksudnya itu untuk ahlul hal. Bisa dijelaskan secara ulang lagi? Ya kan gini, tadi kan pertanyaan Mas Ramang itu apakah tidak ada kasus penyelewengan tugas lah. Jawaban dari pemateri kan dari awal itu sudah benar-benar disiapkan untuk syarat-syarat itu tadi ahlul hal itu tadi untuk sebelum menjadi ahlul hal ada syarat-syarat tertentu yang diberikan agar tidak terjadi penyelewengan dalam melakukan tugasnya. Lah yang menjadi jaminan bahwa kan ini tadi di depan kan, berarti di depan syarat-syarat itu kan diberikan di depan lah. Apakah itu sudah menjamin bahwa ahlul hal ini tidak akan melakukan penyelewengan tugas? Seperti itu. Apa jaminannya yang diberikan oleh ahlul hal bahwa mereka itu tidak akan melakukan penyelewengan tugas pada masa itu? Maaf, saya izin memperjelas pertanyaan saya yang sebelumnya. Ya, silakan Mbak Alvina. Kan menurut saya yang saya tangkap itu kalau ahlul hal wal aqd itu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi dari rakyat. Nah, contohnya itu kalau tadi kan bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya pada saat pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, di mana kewenangan lembaga ahlul hal wal aqli pada pemerintahan tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya, tetapi malah menyalahgunakan penguasaannya, atau hanya menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Maksudnya itu kayak seperti kan ya kayak yang sekarang kan banyak sekali pemimpin yang tidak memperhatikan, mungkin tidak memperhatikan rakyatnya, tapi dari hanya sepihak saja gitu. Kan termasuk gitu kan bertentangan sama hukum Islam, soalnya kan harus dimusyawarahkan. Baik, saya akan menanggapi tanggapan Mbak Andini tadi. Apa jaminan bahwa ahlul hal wal aqdi ini tidak melakukan penyelewengan dalam melaksanakan tugasnya? Sebenarnya bisa dikatakan bukan jaminan, tapi untuk meminimalisir penyelewengan dalam pelaksanaan tugas tersebut, maka dalam pengangkatan anggota ahlul hal wal aqdi ini pun tidak semena-mena, tidak sembarangan gitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Dan di sini ada juga Al-Mawardi merumuskan syarat-syaratnya. Syarat-syarat legal yang harus dimiliki oleh anggota ahlul hal wal aqdi, yaitu ada adil dengan segala syarat-syaratnya. Yang kedua yaitu berilmu, yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi khalifah sesuai dengan kriteria yang legal. Yang terakhir yaitu ada memiliki wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat dan paling efektif menjadi khalifah, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan demi kemaslahatan rakyat. Selanjutnya juga ada Al-Ghazali menerangkan syarat ini, mohon maaf,
itu Ibnu Khaldun yang memberikan 4 syarat, yaitu memiliki ilmu pengetahuan, adil, mampu melaksanakan tugas termasuk kearifan, sehat jasmani, dalam arti yaitu panca inderanya dan anggota badan lainnya. Nah, jadi dalam pengangkatan anggota Ahlul Hal wal Aqdi ini juga tidak sembarangan gitu. Jadi untuk meminimalisir penyelewengan tugas tersebut, maka ditentukanlah syarat-syarat tersebut. Mungkin begitu, Mbak Andini. Berarti tetap berangkat dari syarat-syarat yang disebutkan Mas Saiful tadi ya? Iya, jadi kan untuk meminimalisir gitu. Karena kan manusia juga pasti ada hilafnya gitu, ada salahnya. Tapi untuk meminimalisir itu, feedback. maka dengan syarat-syarat tersebut. Izin menfeedback moderator. Iya, silahkan Mas Rama. Jadi begini pemateri, yang saya tanyakan tadi itu apakah ada penyelewengan dari wewenang-wewenang atau tugas-tugas dari Ahlul wal Aqdi tadi. Yang saya tanyakan itu, bukan yang saya tanyakan syarat-syarat menjadi Ahlul wal Aqdi begitu. Kalau semisal ada, misalnya entah zaman dulu itu ada korupsi dan cara menyelesaikannya dengan potong tangan atau gimana misalnya. Begitu. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada. Begitu pemateri. Terima kasih moderator. Ya, sama-sama Mas Rama. Bagaimana pemateri bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk pertanyaan Mas Ramang, ada yang setahu saya ya, pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau ini dihadapkan pada 2 masalah besar, yaitu salah satunya yaitu membenahi pemerintahan yang korup pada saat itu, yang mayoritasnya itu dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan. Jadi ada penyelewengan pada saat itu. Oh, baik Mbak, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Mbak Andini tadi, yaitu untuk mengontrol khalifah, apakah di sini tidak ada batasan sampai sejauh mana? Di sini maksud dari mengontrol ini kan seperti Ahlul Hal wal Aqdi ini memberi masukan atau nasihat kepada khalifah, yaitu tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya. Nah, masukan kepada khalifah tersebut berhubungan dengan aktivitas atau masalah-masalah praktis seperti masalah pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan, industri, serta seperti perdagangan. Nah, untuk dalam menjalankan fungsi tersebut, itu Ahlul Hal melakukan pengawasan dalam kebijakan pemerintah untuk mengontrol khalifah tersebut. Nah, apabila pendapat Ahlul Hal wal Aqdi ini Mohon maaf, bertentangan Mbak, begitu, putus suaranya. apabila bertentangan begitu mayoritas anggota Al-Hal wal Aqdi ini, maka bertentangan atau berbeda dengan khalifah, maka berdasarkan hukum syara, maka masalah ini harus diserahkan kepada Mahkamah Mazalim.
Jadi di sini maksud dari mengontrol itu ya dalam melaksanakan tugasnya, Khalifah ini selalu meminta masukan atau nasihat kepada para anggota ahlul hal wal aqdi ini. Begitu. Berarti Suaranya putus-putus, Mbak. Iya, berarti kenapa Mbak Andi ini? ya. Berarti di sini kan itu mengontrol khalifah atas seluruh tindakan yang terjadi secara real itu berarti itunya ya kebijakannya gitu atau gimana? Soalnya di sini kan tindakan dan itu seakan-akan semuanya itu harus dikonsultasikan kepada ahlul hal begitu. Apakah memang semuanya itu harus dikonsultasikan dulu kepada ahlul hal sebelum khalifah itu mengeluarkan kebijakan? Iya, lebih tepatnya seperti pengawasan dalam melaksanakan hukum-hukum seperti perundang-undangannya begitu. Iya, yang saya tanyakan tadi itu apa? Dari jawaban Mbak Sabita yang pertama tadi berarti ini di sini khalifah itu apakah harus selalu berkonsultasi terlebih dahulu kepada ahlul hal sebelum menjalankan kebijakannya? Iya, apabila khalifah tersebut masih ragu dalam ijtihadnya atau dalam keputusannya, ya beliau konsultasikan kepada para ahlul hal wal aqdi. Berarti kalau sudah yakin tidak perlu berkonsultasi kepada ahlul hal ya, langsung saja seperti itu. Ahlul hal hanya mengawasi. Iya. Oke, terima kasih Mbak Sabita atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ya, materi ini jawabannya semuanya sudah terjawab apa materi? Gimana, Mas? Untuk di sini apa ada pertanyaan yang masih kurang jelas? Mohon maaf Mbak Sabita, suaranya putus-putus. Untuk pertanyaan Mbak Alvina tadi bisa diulangi tanggapannya? Ya, maaf sebelumnya saya off cam soalnya baterai HP saya habis. Bentar. Menurut penangkapan saya yang saya baca dari makalah tadi, pengertian hal al-wakil adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Contohnya yakni pada masa pemerintahan Abbasiyah di mana kewenangan lembaga ahlul hal wal aqd pada pemerintah tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya tetapi hanya menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Seperti saat ini pemimpin rakyat kan banyak yang nyeleneh. Maksudnya itu kalau kayak mengambil keputusan itu lebih condong ke kepentingan diri sendiri, tidak memperhatikan apakah keputusan tersebut merugikan masyarakat atau tidak. Lah itu kan termasuk juga bertentangan dengan hukum Islam. Jadi pertanyaannya,
bagaimana sikap kita begitu ya? Ya, sikap kita dalam menghadapi keputusannya yang bertentangan. Soalnya kan kalau biasanya kalau kita misal rakyat ya, kalau kita ada pemimpin yang salah terus kita membenarkan kan kadang kan kita tidak teranggap. Baik, kalau ini menurut saya, apabila ingin tidak terjadi hal-hal seperti itu, ya satu-satunya cara ya harus membasmi orang-orang yang enggak amanah tersebut. Maaf Mbak, jawab itu suaranya Mbak Sabita putus-putus. Mungkin bisa diwakili dari kelompoknya. Sinyalnya Mbak Sabita kurang mendukung. Halo, apakah suara saya terdengar? Di sini hujan soalnya. Iya, terdengar. Terdengar. Oke. Apa yang kita lakukan gitu ya Mbak Alvina? Yang Iya, harus kita lakukan gitu ya? Ya, apabila ingin tidak terjadi sesuatu hal yang seperti itu atau terjadinya penyelewengan dari membuat hukum-hukum yang lebih mementingkan pribadinya, itu ya salah satunya itu dari pemilihan awalnya itu. Dari pemilihan awalnya harus benar-benar memilih seseorang yang bisa diamanai tentang bentar. Mohon maaf, ada gangguan dari anak kecil. Bentar. Saya ulangi lagi. Salah satu upaya yang harus kita lakukan itu pertama dari pemilihan calon anggota itu harus benar-benar dipilih siapa yang bisa sekiranya menjalankan amanah dari tugas-tugas sebagai ahlul hal wal aqdi itu. Seperti itu Mbak Alvina. Izin menyangga Mas. Lah kalau sudah terlanjur bagaimana, kan kita kan tidak bisa menilai orang dari awal. Kita saja itu kayak itu benar-benar kayak kriteria. Di akhir malah melenceng gitu. Terus kalau sudah terjadi cara kita menghadapinya, ya diberhentikan.
bisa diberhentikan dari jabatannya apabila yang dipilih tadi menyelewengkan, bisa dilengsarkan dari jabatan seperti itu. Mungkin itu dari jawaban yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih sejelasnya bisa ditanyakan kepada Bapak dosen. Ya, terima kasih atas jawabannya, Mas Saiful. Ya, sama-sama Mbak Alvin. Terjawab sudah 3 pertanyaan dari pada kuliah siang hari ini. Ya, saya selaku moderator menutup pada presentasi hari ini dan saya alihkan kepada dosen pengampu, ya, Bapak Prayudi. Mohon maaf, waktu dan tempat saya